Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Fuji Pratiwi dari Fakultas Ekonomi kelas 2B Manajemen Reguler. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Ghazali mengenai ideologi Muhammadiyah yang di dalamnya terdapat 7 pokok prinsip atau pikiran di dalam pendiri Muhammadiyah. Yang pertama, bahwasannya hidup manusia harus berdasarkan tauhid, yaitu beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat surat Al-Anbiya ayat 25 yang sebelumnya sudah saya jelaskan pada perkuliahan sebelumnya. Lalu yang kedua, manusia hidup hendaknya harus bermasyarakat. Maksud di sini adalah manusia adalah makhluk sosial dan manusia maka dari itu tidak dapat hidup sendiri. Dan sebagai makhluk sosial, ia membutuhkan manusia lain, membutuhkan sebuah kelompok dalam bentuknya yang minimal mengakui keberadaannya dan dalam bentuknya di mana dia dapat bergantung kepadanya. Adapun contohnya yaitu orang kaya tidak dapat hidup tanpa orang miskin yang menjadi pembantunya, pegawainya, sopirnya, dan lain-lain. Dan juga sebaliknya, orang miskin tidak dapat hidup tanpa orang kaya yang mempekerjakan dan mengupahkannya. Semua itu adalah dalam rangka saling memberi dan saling mengambil manfaat. Lalu pokok pikiran yang ketiga yaitu hanya hukum Allah yang sebesar-besarnya, hanya satu-satunya yang dapat dijadikan studi untuk membentuk pribadi yang utama mengatur kehidupan bersama dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan di akhirat. Yang terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 85 dan Quran Surat Al-Imran ayat 19. Yang pertama saya akan membacakan Surat Al-Imran ayat 85 yang berbunyi wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Maksud dari ayat ini seperti contoh dikemukakan orang musyrik dan orang-orang yang mengaku beragama tauhid padahal mereka mempersekutukan Allah, seperti menganut agama Nasrani, agama yang tidak berhasil membawa pemeluk-pemeluknya tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Agama yang semacam ini hanyalah merupakan tradisi belaka yang tidak dapat mendatangkan kemaslahatan kepada pemeluknya, bahkan menyeret mereka ke lembah kehancuran serta menjadi penyesalan mereka di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang mencari agama selain Islam di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang merugi, sebab karena ia telah menyanyiakan akidah tauhid yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi Innal dina indallahil Islam wa ma'talafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Tiada berseli orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sudah datang pengetahuan kepada mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Nah, maksud ayat surat Al-Imran ayat 19 ini yaitu bahwa kita tidak boleh berselisih dengan orang yang telah diberi kitab kecuali mereka yang telah memperoleh ilmu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ghazali yang apa yang dimaksud hukum Allah yang sebesar-besarnya, satu-satunya yang dapat dijadikan studi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban masyarakat
dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan di akhirat. Maksud di sini yaitu ada orang kafir atau seorang muslim yang melanggar ajaran Allah, atau dengan kata lain orang tersebut percaya akan adanya Allah, percaya akan kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi dalam perbuatannya mereka menginginkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukumnya selalu berbuat kerusakan dan kemaksiatan. Lalu ada orang zalim, adalah meletakkan suatu atau perkara bukan pada tempatnya. Orang zalim sama seperti orang fasik. Ya, lalu ada orang kafir, adalah orang yang menyembunyikan atau mengingkari kebenaran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.